Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadi ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwatal iman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Teman-teman yang saya muliakan, saya hormati Ketua DKM beserta jajaran pengurus DKM Masjid Babur Rahmah yang saya hormati. Hadirin hadirat, semua kita semua dalam lindungan Allah, bahagia dunia, selamat akhirat. Pertama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya, atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala sore hari ini kita bisa hadir di masjid yang mulai ini untuk sama-sama mempelajari sebagian dari ajaran Islam ini untuk menjadi bekal hidup kita di atas permukaan bumi dan insyaallah menjadi jembatan keselamatan kita di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada uswah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan semua umatnya istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Kali ini kita akan bahas berkaitan dengan momentum tahun baru Hijriah. Kita jadikan sebagai waktu yang tepat untuk kita juga melakukan evaluasi diri dan berhijrah dari perbuatan yang tidak baik kepada perbuatan yang baik, dari perbuatan yang sudah baik menjadi semakin baik insyaallah. Poin pertama yang saya sampaikan adalah bahwa tahun baru Hijriah bukan sekedar pergantian waktu, melainkan sebuah momentum untuk melakukan hijrah dalam arti yang luas. Hijrah bukan berpindah tempat saja, tetapi berpindah dari keburukan menuju kepada kebaikan, seperti yang sering kita dengar dan sering insyaallah kita pahami. Semangat hijrah mengajarkan kita untuk senantiasa memperbaiki diri, memperkuat iman, meneguhkan tekad dalam menjalani kehidupan yang lebih baik sekarang dan di masa mendatang. Untuk itu poin pertama yang kita akan bahas adalah asal muasal penetapan kalender Hijriah. Di zaman Rasulullah itu masih disebut dengan tahun gajah. Maka kita sering mendengar Rasul lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Jadi penamaan penanggalan ketika itu berdasarkan momentum yang paling bersejarah dan diingat oleh banyak orang. Karena ketika itu terjadi penyerangan Ka'bah oleh Abraha, maka dinamai dengan tahun gajah. Karena Abraha datang dengan pasukan gajahnya dan itu dianggap sebagai hal bersejarah. Orang yang ingin menghancurkan Ka'bah tapi Allah hancurkan melalui burung ababil, maka dinamai dengan tahun gajah. Nah, kalau seandainya terus tahun gajah kan nggak enak. Tahun baru 1448 tahun gajah, nggak enak. Maka di zaman Umar kemudian boleh ingin mengganti. Begitu beliau berkuasa, Umar ini orangnya ini ya, memang wawasannya luas. Jadi orang-orang yang bersalah, yang salah kesalahannya tingkat rendah, nggak dipotong tangannya, dipenjara. Jadi penjara sudah ada ketika itu. Atau kemudian disuruh kerja apalah begitu yang mendidik, sehingga banyak belian ide-ide beliau termasuk yang akan diperbaharui dan kemudian diarahkan adalah berkaitan dengan penamaan tahun Islam, penamaan kalender Islam. Dipanggillah sahabat-sahabat senior. Nah, di situ banyak sahabat-sahabat senior diajak berdiskusi, maka dari situ muncul usulan pertama, momentum tahun baru Islam ini dinamai dengan hijrahnya Isra Mi'raj Nabi. Itu kan bersejarah juga. Atau kemudian tahun kelahiran Nabi bersejarah juga, wafatnya Nabi bersejarah juga, atau bi'tsatur Rasul pada saat diutusnya Rasul menjadi Nabi pada umur 40 tahun. Kayaknya bagus juga tuh. Dari berbagai usulan itu kemudian Umar mengambil keputusan bahwa ini dia. Namun Umar bin Khattab memilih dimulai dari hijrahnya Rasulullah SAW. Umar berkata, al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil fa'arikhu biha. Bahwa hijrah memisahkan antara hak dan batil, maka lakukan penanggalan Islam dengan hijriah. Jadi dari situ. Jadi namailah dengan hijriah, tahun baru hijriah, tahun baru hijriah, dan seterusnya. Tentu di balik ini ada rahasianya, ada maknanya, ada hikmahnya. Ketika kita kemudian menjadikan
tahun kelahiran Nabi sebagai penanggalan Islam, itu kan hanya sekali setahun. Hanya sekali setahun. Atau mungkin bi'satul Rasul, diutusnya Nabi juga sekali setahun. Atau mungkin Isra Mi'raj hanya tanggal 27 Rajab saja. Setiap 27, oh ingat, ini berarti hanya sekali setahun. Tapi kalau hijrah, setiap saat kita bisa kemudian mendengar tahun baru Hijriah. Sekarang tanggal berapa? 17 Muharram Hijriah. Gitu jadi kata hijrah. Mendengar kata hijriah berarti saat kita harus selalu berhijrah. Itu maksudnya. Ada rahasia di balik penamaan itu supaya tidak dibatasi oleh waktu untuk selalu berhijrah dari perbuatan yang baik kepada yang semakin baik, dari perbuatan yang tidak baik menjadi semakin baik. Itu maksudnya. Jadi saatnya kita memang berhijrah kapan di mana saja, itu dianjurkan untuk selalu berhijrah. Itulah hikmah dan rahasia di balik penamaan tahun Hijriah. Berikutnya, makna hijrah sudah jelas ya, bahwa hijrah itu lawannya al-waslu. Al-waslu menyambung. Jadi hijrah itu memutuskan atau memisahkan. Memutuskan atau memisahkan. Di ujungnya at-tahajur at-taqatu'. At-tahajur at-taqatu'. Kalau kita silaturahim, menyambung silaturahim. Tapi kalau saatnya kita berhijrah, enggak boleh. Hijrah tapi masih bersama, enggak bisa. Saya kemudian hijrah untuk tidak merokok, tapi tetap merokok, yang bukan hijrah namanya. Itu namanya diputuskan. Diputuskan, memisahkan diri. Itu aslinya. Al-hijratu lughatan hajar, al-hijru ridul wasl. Jadi lawan dari hijr adalah al-wasl, menyambung. Sekarang kita akan lihat kata hijrah dalam Al-Quran itu disebutkan sebanyak 31 kali. Enggak tahu sekarang saya enggak lihat dia nih apa namanya di AI. Apakah benar 31, tapi di bukunya Dr. Ahzami itu disebutkan sebanyak 31 kali. Bahwa hijrah dalam Al-Quran itu disebutkan 31 kali. Dan dua modelnya, ada dua model. 7 diantaranya ada dalam bentuk sulasi, 3 huruf dari kata hajar. Kata hijrah berbentuk sulasi, akar kata 3 huruf, disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. Dan ini lebih banyak turun di Mekah. Contohnya adalah dalam surat Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Jadi perbuatan-perbuatan dosa termasuk menyembah berhala, tinggalkanlah, tinggalkan. Juga sama dalam surat Al-Muzammil, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila, dari kata hajar. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik, tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Jadi ketika Rasulullah kemudian mendengarkan caci makian dari Abu Jahal, mendengarkan caci makian dari Abu Lahab, dan seterusnya, Rasulullah suruh bersabar. Begitulah kita ya. Kalau misalnya kita di tengah-tengah masyarakat yang belum paham Islam, mereka kemudian menjelek-jelekan, lebih baik kita diam. Diam itu adalah emas. Diam itu emas. Kecuali nanti kalau soalnya sudah mereka memahami sedikit-sedikit, maka bisa dengan dialog. Termasuk dengan ahli kitab, ada dengan cara dialog. Wajadilhum billati hiya ahsan. Contoh lain disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 34. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa inna ta'anakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, durhaka dia. Jadi seorang suami mengkhawatiri istrinya kelihatannya sudah mulai durhaka, meninggalkan rumah tanpa izin, mungkin disuruh sesuatu dia menolak duluan, membantah perintah suaminya, itu disebut dengan nusyuz. Kalau saat itu terjadi, maka Allah mengingatkan kita 3 tahapan terhadap perbuatan itu supaya mereka kembali kepada kebaikan lagi. 1, nasihati dia. Fa'idhuhunna. Jadi kalau mulai ada istri sudah mulai membantah perintah suaminya, nasihati dia. Wahai istriku, enggak boleh membantah perintah suami. Wahai istriku, ketika suami minta untuk dilayani, layani dengan baik. Apalagi kamu sampai kemudian berhubungan suami istri, kemudian dia menolak, jangan istriku Anda durhaka kepada Allah. Nasihati dengan cara yang baik. Tapi setelah itu masih juga main handphone mulu, suaminya belum makan, masih main handphone terus. Cara kedua adalah wahjuruhunna. Ada kata-kata wahjuruhunna, tinggalkan dia di tempat tidur, pisah kamar.
taruh deh, tidur kamu situ ya. Tapi jangan dikunciin ya, jangan, biarin aja. Jadi masukkan ke dalam kamar, berpisah. Tapi jangan juga suami malam-malam karena kedinginan pindah lagi ke dia. Wah itu mah kata dia, ya suamiku nggak tahan juga dia. Nggak, jangan juga. Tetapi biarkan dia sendiri di situ. Karena perempuan itu adalah paling perasaan dia, menggunakan perasaan. Kalau kita kan logika, dia perasaan. Ya Allah, ada apa nih? Ada apa? Supaya dia kemudian bisa sadar diri dan bisa menyadari kesalahannya dan meninggalkan perbuatannya yang tidak baik. Tapi kalau seandainya masih juga, maka yang terakhir adalah wadribuhun, pukullah dia. Dengan cara apa? Dipukul dari lutut sampai di bawah. Jangan dipukul bagian atas. Karena kemarin kasihan, baru kemarin saya menasihati dua keluarga. Ini masih baru 4 tahun pernikahan, tapi suka mukul suaminya. Lagi gendong anak dipukul istrinya. Bagian depan ini lagi, saya bilang ini ente pak, bukan laki-laki tuh suka mukul istrinya. Gimana ceritanya kok sampai mukul begitu? Boleh dipukul tapi dari lutut sampai itu pun kalau dia nusyus. Kalau istrinya nggak nusyus, cuma karena nggak enak lihatnya, jangan dipukul dia. Kasihan dia, itu anak orang. Mudah-mudahan sadar ya. Tapi sekarang ini saya suruh pisah dulu. Jadi wahai para suami dan istri, Anda istri tinggal di rumah orang tuanya dulu selama sepekan, dan suaminya juga tinggal sama orang tuanya selama sepekan. Setelah itu nanti suaminya pertama datang ke rumah mertuanya selama sepekan untuk kita lihat bagaimana ada perkembangan dia. Kalau setelah itu dipindah lagi di rumah mertuanya, dari situ dipantau lagi. Setelah itu baru pulang ke rumah apa aslinya begitu ya. Supaya nanti situ sudah ada penyesuaian. Saya kira itu yang perlu kita sadari, bahwa ada kata-kata wahjuruhunna fil madaji, tinggalkan dia dari tempat tidur. Berikutnya sama dalam hadis juga, al muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi, wal muhajiru man hajara man nahallahu an. Bahwa seorang muslim untuk mengetahui Islamnya baik atau tidak baik adalah muslim lainnya terselamatkan dari lisannya dan tangannya. Jadi untuk mengukur diri saya sudah baik Islamnya, orang lain harus merasakan apakah dia kemudian sudah terselamatkan dari lisan saya, ucapan-ucapan tidak baik, atau mereka terselamatkan dari tangan saya. Jadi jangan mengaku saya muslim bagus, orang lain yang harus kemudian menilai. Ternyata si fulan ini sudah baik Islamnya karena saya tidak dikata-katai lagi. Tapi kalau ada seorang muslim kasihan mengatai orang lain sebagai ahli bid'ah lah, kemudian syubhat lah, itu kan enggak berdasar, kasihan dia. Jadi lisan kita harus dijaga supaya diakui keislaman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan di sini al muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi, muslim yang baik adalah muslim lainnya terselamatkan dari lisannya dan termasuk tangannya. Dan yang berikutnya wal muhajir. Muhajir itu adalah man hajar, dalam sulasi 3 huruf. Man hajara ma nahallahu an, bahwa dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih 3 kata, hajar bukan hajar. Itu sekira dalam bentuk sulasi 3 huruf. Yang kedua, dalam bentuk rubai, akar kata 4 huruf disebutkan sebanyak 24 kali dalam Al-Qur'an. Yang sulasi tadi 7 kali, dan yang yang 4 huruf disebutkan sebanyak 24 kali. Jumlah totalnya adalah 31 kali. Di antara contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 218, innalladzina amanu walladzina hajaru. Bukan lagi hajaru tapi hajaru. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Tapi kata Raja, kalau dari Allah itu semuanya pasti ya. Jangan kayaknya baru berharap, enggak. Kalau ada kata-kata yarjuna, itu menunjukkan pasti akan mendapatkan rahmat Allah ketika terpenuhi syarat-syaratnya. Dan syaratnya itu adalah beriman, berhijrah dan berjuang di jalan Allah. Itu 4 huruf. Berikutnya sama, fa'amana lahu lutun wa qala inni muhajirun. Dari kata hajar yuhajiru, muhajirun, dia berhijrah. Maka Lut membenarkan kenabiannya dan berkata, Ibrahim, sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan. Karena ketika itu tempatnya Nabi itu akan dibinasakan oleh Allah,
maka ada perintah dari malaikat untuk segera meninggalkan tempat itu, karena kalau tidak akan hancur bersama dengan kaum yang lain yang melakukan praktek homoseksual. Sama ini, wa may yuhajir fi sabilillah, jadi sama ya, kata hajar, pokoknya hajar. Jadi intinya adalah bahwa kata hijrah dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 31 kali, 7 diantaranya dalam bentuk serasi, akar katanya 3, dan 24 diantaranya itu kemudian disebutkan dalam bentuk rubai, 4 huruf dari akar katanya. Sekarang kita akan melihat dari penjelasan bahwa ada 2 model kata hijrah dalam Al-Quran, ini juga menjadi perhatian bagi kita. Ternyata hijrah juga terbagi 2. Hijrah terbagi 2. Hijrah ma'nawiyah dan hijrah makaniyah. Hijrah ma'nawiyah atau seringkali juga disebut dengan hijrah imaniyah. Hijrah ma'nawiyah dan hijrah makaniyah. Hijrah ma'nawiyah adalah hijrah dengan meninggalkan perbuatan buruk menuju perbuatan yang baik dan dicintai oleh Allah. Jadi ingat ya, perbuatan baik itu harus yang dicintai oleh Allah. Karena boleh jadi menurut manusia itu perbuatan baik, tetapi dalam pandangan Allah tidak baik sehingga tidak dicintai. Hijrah inilah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya pada periode Mekah selama 13 tahun. Jadi hijrah perilaku inilah, kalau bahasa Indonesia adalah hijrah perilaku. Hijrah perilaku inilah yang kemudian beliau tekankan ketika masih berada di Mekah selama 13 tahun. Dari tadinya menyembah berhala, tinggalkan penyembahan berhala. Darinya menuhankan semua berhala-berhala, sekarang harus ditinggalkan. Dari kata-kata yang tidak baik kepada kata-kata yang menyejukkan. Dari tadinya tidak sabar menjadi orang yang sabar, yang tadi menjadi orang yang beringas menjadi orang yang pemaaf. Kata-kata ini, perbuatan ini harus kita yang didahulukan. Sehingga setelah kemudian terjadi perbaikan perilaku pada periode Mekah, baru kemudian terjadi yang kedua, hijrah makaniyah, hijrah tempat. Hijrah dari negeri yang memerangi Islam menuju negeri yang mendukung dan mengamalkan Islam. Inilah hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika berhijrah dari Mekah menuju Madinah, dan sebelum itu Rasulullah melakukan hijrah ekspedisi ke negeri Habasyah dan daerah Taif. Jadi beliau kemudian mempraktikkan dua-duanya. Yang pertama hijrah perilaku, semua perilaku buruk yang bertentangan dengan Islam dan tidak dicintai oleh Allah ditinggalkan. Nah, ini tentu pelajaran bagi kita bahwa sekarang ini yang paling bagus adalah hijrah perilaku. Setelah itu sekiranya nanti memang memungkinkan kita, karena keadaan menuntut kita untuk hijrah tempat, masih dimungkinkan. Kecuali orang Mekah dan Madinah nggak bisa hijrah lagi, mau kemana? Dua-duanya sudah haramain, dua-duanya sudah menjadi kota suci. Mau hijrah kemana? Itulah negara Islam yang paling memungkinkan untuk menjalankan syariat Islam, cuma Mekah dan Madinah. Maka nggak boleh hijrah orang Madinah mau kemana? Orang Mekah juga nggak bisa hijrah mau kemana lagi. Dan sebelum itu Rasulullah juga melakukan hijrah ekspedisi dulu ke negeri Habasyah. Jadi dicoba dulu, Habasyah cocok enggak? Ternyata di sana sebenarnya diterima. Rasulullah kemudian diberikan fasilitas oleh Raja Najasyi, tapi tidak bagus. Apa alasannya? Disebutkan dalam kisah-kisah dalam kitab sejarah bahwa Habasyah itu orangnya ramah tetapi kurang cerdas. Orangnya ramah tapi kurang cerdas. Adapun Taif disebutkan dalam sejarah, Taif itu orangnya kemudian pintar tapi kasar. Taif itu masa Rasulullah hijrah kemudian dilempari dengan batu. Sedangkan Madinah dua-duanya dapat, sudah cerdas ramah pula. Nah, cerdas dan ramah pula. Sampai sekarang beda ya, antara orang Mekah dengan Madinah itu beda. Orang Mekah cenderung agak kasar dikit, walaupun tetap dalam bingkai Islam ya. Cuma kata-katanya itu terkadang agak kasar. Haji, ayo. Kalau Mekah, ya haj. Begitu aja dia, agak ramah dia. Mungkin sama dengan kita di Indonesia. Orang Sulawesi tentu beda dengan orang Sulawesi, Solo. Nah, beda kan? Orang dari NTT beda dengan orang Jawa Barat, beda. Wah, kapan saja itu beda, pasti beda. Walaupun tentu itu adalah dalam bingkai Islam semuanya, insya Allah. Nah, sama dengan orang Mekah dan Madinah. Orang Madinah itu adalah orang yang cerdas sekaligus orangnya ramah dan ramah.
Sehingga ketika berada di Mekah itu Islam kurang berkembang. Mengapa? Karena orangnya kasar, orangnya, apalagi Abu Jahal masih ada, Abu Lahab masih ada, yang lain juga menentang Islam, maka perkembangan Islam sangat lambat. Tetapi ketika pindah ke Madinah luar biasa. Pada ketika akan melakukan Hudaybiyah, itu kemudian akan melakukan umroh di tahun ke-6, itu jumlah pasukan yang bersama sudah 1.400. Coba cepat ya. Dan ketika Rasulullah kemudian melakukan Hajjatul Wada, dalam sejarah disebutkan pengikutnya sudah mencapai 115.000. Perkembangan yang luar biasa. Di zaman Umar melakukan ekspansi sampai kemudian Turki, sampai Eropa, luar biasa. Jadi Islam ini cepat diterima bila itu adalah orang-orang cerdas. Orang-orang cerdas. Jadi kita ini harus cerdas, karena Islam ini insya Allah tidak akan bertentangan dengan logika, dan apalagi kemudian dibarengi dengan keimanan. Keimanan bertemu dengan logika, maka di situ akan semakin mantap dan semakin cepat perkembangannya. Jadi sudah dua ya, hijrah ini dibagi dua, ada hijrah imaniyah atau hijrah ma'nawiyah, dan yang kedua adalah hijrah tempat atau hijrah dari satu daerah ke daerah yang lain. Hijrah dan dua kata yang selalu menyertainya. Jadi kita harus paham juga bahwa ketika sudah berhijrah itu jangan sampai kita bermain-main. Yang tadinya sudah mulai sadar, jangan sampai kemudian tidak berjihad. Maka dalam Al-Quran ada 3 kata yang selalu bersamaan. Di antara contohnya adalah innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu. Ketiga kata itu adalah yang pertama iman, yang kedua hijrah, yang ketiga adalah jihad. Jadi kalau kita menyatakan diri sebagai orang beriman, jangan sampai kemudian tidak berhijrah. Harus berhijrah, harus meninggalkan perbuatan yang selama ini melalaikan kita kepada perbuatan yang memberi nilai manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Mungkin contohnya mungkin pernah dengar Ustadz Tengku Zulkarnain almarhum, Allah yarham, ketika beliau menjadi pernah menjadi anggota MUI Majelis Ulama Indonesia, dari Al-Wasliyah, utusan Al-Wasliyah. Beliau kemudian ketika itu sangat hobi dengan main gitar. Sampai-sampai ada gitarnya itu berpuluh-puluh tahun dia, dan beliau memang pernah belajar selama 7 tahun berkaitan dengan gitar ini. Belajar, akhirnya membeli gitar yang sangat mahal. Sebab kalau orang sudah hobi itu nggak lagi melihat harganya, yang penting dia suka berapapun harganya. Apapun harganya. Maka dia kemudian sudah bersama dengan gitar itu berpuluh-puluh tahun. Akhirnya semakin sering, kayaknya gitar ini melalaikan saya. Maka dia pun kemudian datang di sebuah jembatan, di bawahnya ada sungai, dan mengatakan kepada gitar kesayangan itu, maaf gitar ya, kita akan berpisah sampai di sini saja. Walaupun saya sangat mencintai Anda, selama ini saya selalu bersama dengan Anda, kapan ini saya selalu kemudian menggunakan Anda, tapi demi masa depan akhirat saya, dengan ini saya berpisah dengan Anda. Lalu digunting ininya, tali-talinya itu, dan mengatakan, saya talak 3 Anda. Talak 3 sudah. Setelah itu dibuang ke sungai. Dan setelah itu tidak lagi pernah bersentuhan dengan gitar sampai meninggal pada masa Covid kemarin. Begitulah dia, orang hijrah begitu. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin ya, kalau memahami bahwa rokok itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, dengan ini saya ingin berpisah, jangan kemudian bolak-balik ya. Kadang kalau ada teman lagi, kemudian merokok lagi, enggak, karena harus berjihad. Dengan ini saya berhijrah dan saya akan tetap bertahan kapan di mana saja. Sekiranya ya, kalau teman-teman memahami, kayaknya rokok enggak ada gunanya ya, enggak ada gunanya. Tapi ini di sini aja, kalau di tempat lain nggak berani saya bahas karena khawatir nanti saya banyak perokoknya. Ini mah membahas masa rokok yang hukumnya makruh saja. Sekiranya itu dianggap, atau mungkin dengar dandut, wah ini kayaknya melalaikan saya dari ibadah, tinggalkan, berhijrah. Dan itu biasanya diawali dengan iman, keyakinan yang mendalam. Orang yang kemudian jarang kemudian salat berjamaah, dan munculnya keimanan dalam hatinya bahwa dengan berjamaah mendapatkan pahala 27 derajat. Kalau hanya sendiri berarti dapat 1. Kalau saya 5 kali salat berjamaah sudah dapat pahala 135 derajat. Kalau hanya sekali salat sendiri 5 kali hanya 5. Bayangkan coba bedanya antara 5 dengan 137.
Setelah itu dia bertekad, dengan ini saya bertekad untuk selalu salat berjamaah setiap harinya 5 kali sehari semalam. Wah, itu luar biasa. Harus berhijrah. Oh, tidak boleh kemudian kita tidak berhijrah, harus berhijrah. Dan setelah itu berjuang, berjihad. Walaupun di sini kita ada orang tetap kemudian bekerja dan dia tidak sholat berjamaah, kita tetap, saya harus sholat berjamaah. Itu ada seorang polisi dulu, mantan Kapolda NTB. Wah, dia siapa namanya lupa. Itu kemudian walaupun apa saja acaranya, agendanya, mau presiden, mau wakil presiden hadir, begitu datang waktu sholat, maaf kata dia, izinnya dengan ini karena panggilan Allah itu di atas segala-galanya, maka dengan ini saya kemudian harus meninggalkan tempat ini. Walaupun dia adalah seorang Kapolda, tetap saja. Pernah juga bertugas di Kapolda Sulawesi Selatan, luar biasa. Kemana-mana itu kemudian dia pikul sendiri beras untuk dibagikan kepada masyarakat. Betul-betul memperlihatkan keislamannya dan ketawaduannya. Itu dimulai dari mana? Dari iman. Kalau iman nggak ada, nggak ini, pokoknya bangga aja dia. Saya Kapolda, ngapain gitu-gituan? Tapi karena ada iman, di balik iman itu ada pahala. Dia yakini benar-benar, maka dia berhijrah dan setelah itu berjuang. Maka ketiga kata ini harus selalu ada. Iman, harus berhijrah. Setelah itu jangan kemudian pasrah diri, tapi harus berjihad, berjuang untuk tetap mempertahankan amal yang selama ini kita sudah lakukan. Banyak ayat berikut. Nah, sekarang mungkin yang penting juga yang kita harus hijrah, momentum hijrah itu mungkin lebih kepada 3 ini ya. Sekarang ini kita harus hijrah. Pokok objek hijrah saat ini adalah terutama berkaitan dengan misi perbaikan agama. Agama. Berdasarkan doa yang saya tadi di atas ini, doa dalam hadis itu, Allahumma aslih lana dunyana, Allahumma aslih lana dinal ladzi huwa ismatu amrina. Karena dia adalah benteng pertahanan kita, maka agama harus kita segera kemudian perbaiki dan kita harus berhijrah dari tadinya tuh kurang baik agamanya menjadi semakin baik agamanya. Termasuk dunia. Sekiranya kemudian teman-teman khawatir nanti dunianya tidak berjalan dengan baik, segera berhijrah untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi di sini insyaallah, di sini sudah 2 tercapai, agama bagus dan dunia dapat. Tapi sekiranya nanti dunianya dapat, agama tidak jalan, tinggalkan. Seperti di Morowali, kalau benar itu adanya, tidak boleh sholat Jumat. Kalaupun sholat Jumat di ini harus keluar. Begitu keluar sudah terlambat, bisa diberi peringatan. Dulu katanya begitu, Allahu alam kebenarannya. Tapi pernah dengar kabar begitu. Sekiranya itu benar, maka meninggalkan tempat kerja itu jauh lebih baik, kan akan membahayakan agama kita. Itu nanya. Jadi agama didahulukan. Alhamdulillah di tempat ini baik dua-duanya. Dunia dapat, agama berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah akhirat. Kalau seandainya kita kemudian bekerja kemudian ibadahnya kurang baik, tidak berjalan dengan baik, maka dahulukan akhirat kita daripada sekedar menghabiskan waktu untuk mencari dunia, tapi keselamatan kita di akhirat kemudian terganggu. Maka tetap saja kita kemudian harus mempersiapkan bekal untuk menuju akhirat kita. Maka itulah makna doa, Allahumma aslih lana dinal ladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyal lati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratan lati ilaiha ma'aduna. Bahwa akhirat tempat kembali, dunia tempat kehidupan, dan agama sebagai benteng pertahanan. Maka tiga-tiganya kita harus kemudian memperbaikinya dari kurang baik menjadi semakin baik. Teman-teman kalau bisa ada usaha di rumah. Di samping bekerja di sini, mungkin tanam saham di mana. Sehingga nanti ketika selesai masa tugas di sini, di luar sudah ada siap untuk bekal hidupnya di sisa-sisa umurnya. Kan nggak mungkin, mudah-mudahan. Kan umur pensiun umur 50 tahun, 55 tahun. Kalau saya masih hidup 15 tahun, meninggal 70, mau kemana coba? Harus ada bekalnya. Maka di situ harus ada usaha-usaha sampingannya. Insya Allah di sini kelihatan nih wajah-wajah pengusaha semua. Di samping pekerja sekaligus pengusaha. Dari sekarang dirintis ya, bisa jadi yang menjalankan orang lain, bisa jadi kemudian keluarga kita, tetap dipantau di malam hari, di siang hari tetap bekerja di sini. Dua-duanya jalan sehingga nanti terpenuhi kebutuhannya, baik itu ketika bekerja maupun setelah selesai bekerja di sebuah tempat atau di sebuah perusahaan. Untuk itu, agar ketiga-tiganya menjadi baik, maka sekarang jenis-jenis hijrah masa kini.
saat ini yang kita harus ini adalah satu, negeri kafir. Sekiranya ada negeri kafir, tidak bisa beribadah, tidak bisa kemudian berdakwah, maka pilihannya hijrah tempat. Hijrah tempat. Tapi saat ini alhamdulillah, ternyata saya baca di ini ya, Brazil, walaupun kita melihatnya ada negeri Nasrani di sana, ternyata banyak masjid. Karena itu didirikan oleh siapa? Imigran dari Lebanon, imigran dari Irak, imigran dari Arab Saudi. Luar biasa di sana. Ternyata juga di Vatikan sudah ada masjid. Nah, makanya dulu kan waktu ini negosiasinya adalah, wahai Vatikan, boleh nggak membangun masjid? Ya, boleh saja. Tapi kan di sana nggak muslimnya dikit. Enggak, yang penting saya bangun masjid, dikasih izin. Kemudian hari ingin juga membangun masjid di sekitar Makkah dan Madinah, nggak boleh, negara haram. Negeri suci nggak boleh. Alhamdulillah kita menang, berarti kan bisa bangun masjid sana, tapi tidak bisa membangun gereja di sekitar Makkah dan di sekitar Madinah karena masuk daerah haram, daerah tempat suci. Itu jadi negeri kafir. Alhamdulillah sekarang sih selama masih bisa berdakwah, selama masih bisa kemudian beribadah, maka jangan pindah tempat, kan itu bagian dari menyebarkan Islam sampai nanti ke negara-negara yang memang minim Islamnya, minim Muslimnya. Kita sudah pernah mencapai separuh dunia ketika Umar berkuasa, dilanjutkan oleh pengawas berikutnya sampai Eropa, sampai Istanbul, sampai Granada, sampai kemudian Madrid. Tapi kemudian hancur lagi. Sekarang bertahan di Turki. Turki dulu negara yang kemudian memisahkan antara agama dengan pemerintahan. Sekarang kembali di era Erdogan. Setelah 100 tahun kemudian jauh dari Islam, kembali sekarang ke nilai Islam. Yang kedua, banyak bid'ah. Yang dimasukkan bid'ah adalah memang tidak ada landasannya. Sudah. Bid'ah, tapi yang masuk bid'ah bukan bid'ah ya menurut pandangan sebagian orang ya. Selama itu terjadi perbedaan pandangan di kalangan para ulama, kita tidak boleh memvonis sebagai bid'ah. Kunut bid'ah itu kata Imam Abu Hanifah, tapi yang lain tidak membid'ahkan karena dia masuk kategori perbedaan, maka tidak boleh kita sebut sebagai bid'ah. Bid'ah itu benar-benar tidak ada landasan syariahnya dan mengatasnamakan agama. Yang kemudian haram merajalela, tidak bisa juga makan makanan yang halal kecuali pindah, maka segera pindah. Ancaman pada fisik, kalau kamu tidak pindah saya akan bunuh Anda, maka segera menyelamatkan nyawa sebagai bagian dari maqasidus syariah harus kita lakukan. Yang kelima, wabah. Di zaman Umar terjadi wabah, kemudian banyak yang meninggal, maka Umar memerintahkan, wahai sahabat-sahabatku, pindah di tempat ini karena membahayakan keselamatan kalian. Sebagian antara mereka mengatakan, ngapain kita pindah? Kalau kita mati, itu sudah takdir Allah. Apa kata Umar? Pindahlah dari takdir Allah ke takdir yang lain, dari satu takdir ke takdir yang lain. Terakhir, ancaman pada harta. Sekiranya tidak nyaman di situ, banyak begalnya, banyak pencurinya, maka dianjurkan untuk pindah demi tadi menyelamatkan agama, menyelamatkan dunia dan menyelamatkan akhirat. Berikutnya, keutamaan hijrah saya kira sudah banyak ya, ada banyak. Intinya adalah insya Allah jangan khawatir hijrah, terutama hijrah perilaku. Walaupun orang mengatakan, bagaimana kalau saya tidak menggunakan bank konvensional, ekonomi saya enggak maju? Enggak, tetap insya Allah akan maju. Bersabarlah dan terus menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah dan minjamnya kumbang syariah. Insya Allah itu lebih berkah. Perhatikan nanti ininya. Tentu hijrah kita kepada Allah ya, jangan sampai hijrahnya karena manusia, karena ingin nikah. Itu kan banyak yang pindah agama karena ingin menikahi seorang perempuan, kemudian masuk Islam mu'allaf karena ingin menikahi perempuan. Enggak, inni muhajirun ilallah. Perhatikan bahwa kita ini adalah memang berhijrah kepada Allah. Allah kemudian menyebutkan, Rasul menyebutkan, banyak orang berhijrah ke Madinah tetapi motivasinya bukan karena Allah. Ada yang berhijrah karena motivasi untuk Allah, ada yang berhijrah karena perdagangan, ataupun karena ada wanita yang dicintai berhijrah maka dia pun ikut berhijrah. Maka yang dapat pahala hanyalah yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Adapun yang berhijrah karena mengejar perempuan atau materi tidak dianggap sebagai orang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang saya ingin sampaikan adalah jangan menunda waktu untuk berhijrah. Nanti sajalah kalau saya sudah pensiun, nanti sajalah akan saya aktif dalam beribadah kalau sudah tua. Enggak, karena umur kita terbatas. Maka di antara contoh-contoh orang-orang yang pendek umurnya tetapi berkah luar biasa, ini dia.
Usia pendek, umur berkah. Di antaranya Imam Bukhari, umurnya cuma 62 tahun, karyanya luar biasa. Kalau kita ingin melihat hadis paling sahih di dunia, lihatlah kitab dari Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Imam Asy-Syafi'i sampai tidak sempat menikah, umurnya 54 tahun, karyanya luar biasa. Yang kemudian menetapkan sebagai kitab fikih, Ar-Risalah sebagai kitab usul fikih, hafal Quran di umur 7 tahun. Beliau adalah orang yang sangat hebat. Jangan sampai kita tidak meninggalkan ini ya, bekas minimal pembangunan masjid lah, termasuk pengajian di sini. Ada orang dulu yang meninggal di sini, siapa namanya tuh? Masih tetap sering saya keingatan. Kalau ini orang gemuk-gemuk siapa dulu ya? Orang Denso di sini pernah saya khutbah, sempat ngobrol. Tidak lama kemudian meninggal dia. Meninggal. Nah. Siapa lupa namanya. Imam An-Nawawi 45 tahun tidak sempat menikah juga, karyanya ada Riyadhus Shalihin dan seterusnya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz 40 tahun tapi menjadi khalifah yang kelima, dan Hasan al-Bisri 42 tahun tapi karyanya luar biasa. Maka jadilah orang yang pendek umur atau panjang umur tapi meninggalkan bekas dan peninggalan yang menjadi saham pahala insyaallah. Kalau saya apa juga bingung juga saya kalau disebut nyari-nyari juga apa ya. Mudah-mudahan ada nanti amal tertentu yang terus mengalir pahalanya walaupun saya sudah meninggal dunia. Taib. Terakhir yang saya ingin sampaikan adalah bahwa ketika nanti sudah berhijrah, istiqomalah dalam kebaikan ya. Kalau saatnya kita mau hijrah satu ini, yang penting sekarang ini adalah tinggalkan yang haram, laksanakan yang wajib. Itu dulu. Tinggalkan yang haram-haram, riba, berzina, durhaka kepada kedua orang tua, korupsi, tinggalkan itu semua. Yang haram-haram, ya mungkin ada 17 poin nanti yang haram-haram itu, tinggalkan itu semua. Dan kemudian setelah itu laksanakan yang wajib-wajib. Lalu nanti kalau ada sunnah, konsisten dengan sunnah. Walaupun mungkin satu, tapi konsisten, itu bisa menjadi andalan amal kita dan bisa menjadi sebab masuk surga. Contohnya adalah antaranya Abu Bakar. Abu Bakar itu di pagi hari Rasul bertanya, wahai teman-teman, siapa yang hari ini berpuasa sunnah? Kabar saya. Siapa yang hari ini sudah mengantar jenazah? Kata Abu Bakar, saya. Siapa yang hari ini sudah menyantuni miskin? Kata Abu Bakar, saya. Siapa yang hari ini sudah nengok orang sakit? Saya. Pagi hari tanya, ternyata amalnya sudah sangat banyak, ya, sangat banyak. Dan beliau kemudian konsisten di situ. Maka kata Rasulullah, majatama'na fi amri illa dakhal jannah. Tidak ada orang yang kemudian melaksanakan amal-amal ini kecuali dijamin masuk surga. Contoh lain adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu mungkin sekarang bukan amal sunnah yang diprioritaskan. Kata Rasul, aku mendengar bunyi sepatumu di dalam surga, terompahmu di dalam surga, wahai Bilal, amal apa yang kau lakukan? Kata dia, saya tidak pernah berwudu baik itu di malam hari ataupun di siang hari kecuali setelah berwudu saya salat sunat 2 rakaat. Sekarang disebut dengan salat wudu. Itu kan enggak masuk kategori hadis sunnah muakkadah, enggak. Hanya Bilal yang melakukan itu, tapi ternyata dengan amalannya yang konsisten itu Allah atau Rasul menyatakan, aku mendengar bunyi terompah atau sepatumu dalam surga. Masuk surga dia, luar biasa. Untuk itu, kalau seandainya kita tidak bisa menjalankan semua sunnah-sunnah, maka pilih 1, 2, 3, 4 sunnah, konsisten di situ, insya Allah akan menjadi andalan kita. Yang penting yang pertama, tinggalkan semua yang haram, laksanakan yang wajib, pilih sunnah-sunnah yang kita bisa lakukan secara konsisten, insya Allah bisa kemudian mendapatkan jaminan surga. Karena kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, habbul amali ilallahi adwamuha wa inqal. Sebaik-baik amal atau amal yang paling dicintai di sisi Allah adalah amal yang sedikit, yang konsisten walaupun sedikit. Yang penting istiqomah walaupun sedikit. Itulah cara berhijrah kita ya. Sekarang saatnya kita kemudian meninggalkan yang haram-haram tadi. Ya memang kemudian membahayakan keselamatan kita di akhirat. Ngomongin orang, ghibah, ada dendam, ada amarah hati. Tinggalkan itu semua. Dan termasuk nanti jalankan perintah Allah. Setelah salat 5 waktu dengan berjamaah. Menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Mengeluarkan zakat bila sudah mencapai nisab. Demikian juga puasa Ramadan. Dan amalan-amalan wajib lainnya segera lakukan. Dan setelah itu kita kemudian mengandalkan 1, 2 sunnah, insyaallah bisa menjadi bekal utama kita. Mungkin saja amal kita nanti di rumah ya, ketika mematikan nyamuk gak usah dipukul keras-keras, bisa jadi amal andalan juga. Cek gitu ya, jangan pakai emosi. Bisa jadi ya, bisa jadi kan, bisa jadi amal andalan.
Seperti kalau dalam sejarahnya Imam Al-Ghazali, ada yang pernah menyebutkan itu, Imam Al-Ghazali ketika sudah meninggal dunia, ada yang memimpikan dia, dan memimpikan dia adalah bahwa Imam Al-Ghazali masuk surga. Lalu ditanya, Imam Al-Ghazali, apa yang menyebabkan kamu masuk surga? Apa karena kitab Ihya Ulumuddinmu atau yang lain-lainnya? Kata dia, bukan. Yang menyebabkan saya masuk surga karena ketika saya menulis buku, tiba-tiba ada lalat yang hinggap. Aku biarkan dulu lalat itu kemudian memakan tinta saya sampai kenyang, baru saya gerakkan. Oh, gara-gara itu doang. Ada juga kemudian diimpikan masuk surga. Apa sebabnya? Ternyata dia pernah masuk satu kampung di tempat yang jauh, mengajarkan surat Al-Fatihah. Oh, gara-gara mengajarkan surat Al-Fatihah bisa menjadi sebab masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cara kita mengejar surga. Mudah-mudahan manfaatnya, dan semoga kita bisa berhijrah. Apa yang dianggap kurang baik segera tinggalkan, dan apa yang kita bisa lakukan amalkan segera tanpa menunda-nunda waktu karena umur kita terbatas. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.